Pernahkah Anda mendengar nama seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini, Napoleon Bonaparte, Barack Obama, Vladimir Putin, serta Bapak Joko Widodo? Mereka merupakan para pemimpin di masanya, di mana mereka memimpin dengan gaya kepemimpinannya masing-masing. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal. Baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi, selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Menurut Sutrisno, kepemimpinan ialah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Sedangkan menurut Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ada yang harus dipahami oleh para pemimpin, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti dengan benar, di mana ia meletakkan setiap tipe gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan tempatnya. Menurut Bu Hari Alma dalam Fahmi, menjelaskan tipe-tipe gaya kepemimpinan. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan diikuti oleh para pengikutnya. Tipe paternalistis. Tipe paternalistis bersikap melindungi bawahan, sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Tipe militeristis. Tipe militeristis banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan. Sifatnya keras, sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh, penuh acara formalitas. Otokratis. Tipe otokratis berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Gaya kepemimpinan otokratis ini meletakkan seorang pemimpin sebagai sumber kebijakan. Pemimpin merupakan segala-galanya. Bawahan dipandang sebagai orang yang melaksanakan perintah. Oleh karena itu, bawahan hanya menerima instruksi saja dan tidak diperkenankan membantah maupun mengeluarkan ide atau pendapat. Dalam posisi demikian, anggota atau bawahan tidak terlibat dalam soal keorganisasian. Pada tipe kepemimpinan ini segala sesuatunya ditentukan oleh pemimpin, sehingga keberhasilan organisasi terletak pada pemimpin. Laissez-faire. Gaya laissez-faire ini membiarkan bawahan berbuat semaunya sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. Pada prinsipnya gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan mutlak kepada para bawahan. Semua keputusan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada bawahan. Menurut Ngalim Purwanto dalam gaya laissez-faire menyatakan bahwa pemimpin bersifat pasif dan tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Populistis. Gaya tipe populistis ini mampu menjadi pemimpin rakyat. Dia berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Gaya administratif. Pemimpin tipe administratif ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Gaya kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan. Sikapnya konservatif, serta kelihatan sekali takut dalam mengambil resiko dan mereka cenderung mencari aman. Model kepemimpinan seperti ini, jika mengacu kepada analisis perubahan, hanya cocok pada situasi continuation, routine change, serta limited change. Gaya pemimpin demokratis. Tipe pemimpin demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Gaya kepemimpinan ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua pihak, sehingga ikut terlibat aktif dalam organisasi. Anggota diberi kesempatan untuk memberikan usul serta saran dan kritik demi kemajuan organisasi.
Gaya kepemimpinan ini memandang bawahan sebagai bagian dari keseluruhan organisasinya, sehingga mendapat tempat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pemimpin mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, serta mengkoordinasi. Gaya analitis. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya pembuatan keputusan didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika pada setiap informasi yang diperolehnya. Gaya ini berorientasi pada hasil dan menekankan pada rencana-rencana rinci, serta berdimensi jangka panjang. Kepemimpinan model ini sangat mengutamakan logika, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif. Gaya kepemimpinan tipe asertif. Gaya kepemimpinan ini sifatnya lebih agresif, dan mempunyai perhatian yang sangat besar pada pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya. Pemimpin tipe asertif lebih terbuka dalam konflik dan kritik. Pengambilan keputusan muncul dari proses argumentasi dengan beberapa sudut pandang, sehingga muncul kesimpulan yang memuaskan. Gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangat menaruh perhatian kepada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan pada kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya selalu mencari pesaing dan menargetkan standar yang tinggi. That's what I want you to do. You be ferocious. You be relentless. You be telephone fucking terrorist. Now let's knock this. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif, dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula. Untuk itu, pemimpin harus benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompok dapat mencapai tujuan dengan baik, dalam kerjasama yang produktif, dan dalam keadaan yang bagaimanapun yang dihadapi kelompok. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuan. Sifat kepemimpinan menurut George R. Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan, ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan. Sifat-sifat tersebut adalah energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik, memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya, mengingat kedudukannya dan fungsinya. Karena itu kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin. Memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari purbasangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya ia harus tegas, konsekuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimul saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja, dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya. Kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. Kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan kepemimpinan skillnya. Namun, sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga. Karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan dalam pelaksanaan tugas.